Nah kalau tadi kita bicara, ini kan kita baru ngobrol, ya kan? Pertanyaannya, buktinya mana? Semua produk propolis bilang bahwa mereka ini adalah produk yang bagus. Semua kecap bilang nomor 1. Nah kalau metapropolis bukan hanya ngecap ibaratnya gitu ya. Benar. Tapi benar-benar punya bukti kalau metapropolis ini bagus. Buktinya apa Pak? Mungkin bisa kita diceritakan. Punya data, kita kirim ke laboratorium, kita mengeluarkan hasil lab, tes labnya ada. Di mana kita bisa lihat di dalam tes report kita terdapat perbedaan. Pertama, perbedaan warna sudah jelas secara visual. Kedua, dari tingkat flavonoid sama polifenol, metapropolis jauh lebih tinggi. Ini padahal produk daripada luar negeri loh. Oh, dibandingin sama produk luar? Kita ambil yang paling tinggi aja. Oh, Yang rendah kita nggak bandingin lagi dalam hal ini. Wih, ternyata metapropolis hasilnya jauh lebih tinggi ya? Jauh lebih tinggi padahal daripada ini produk luar negeri. Yang boleh dikatakan di dunia saat sebelum kita hadir nomor 1. Trending gitu ya? Sudah trending. Oke. Dan ternyata nih pada saat dilarutkan di air juga warnanya jelas beda ya. Nanti kita akan lakukan juga nih ini secara visual kepada Anda ya supaya Anda puas nih pemirsa ya. Baik, nah kemudian ngomong-ngomong soal tes laboratorium. Betul-betul dites atas nama produk ini atau produk ini yang dites ya? Produk kita. Metapro ya, Metapro. Jadi benar-benar kita tes semuanya positif. Kita bisa melihat ada 45 bioaktif, semuanya plus. Setiap bioaktif itu memiliki khasiat yang luar biasa. Nah, dan khasiatnya beda-beda ya? Berbeda-beda. Makanya bisa hampir semua penyakit kena ya? Benar. Kita berdasarkan data saja, semuanya dari data les sama jurnal yang ada. Kalau kita bicara tentang ini ya, Anda bisa lihat di sini nih tuh metapropolis jelas ya. Yang dites adalah metapropolis dan total ada 45 komponen bioaktif bioaktif yang ada di dalamnya. Nah, kemudian semuanya juga terhitung positif, terukur positif ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa bioaktif yang kita mau garis bawah nih ya. Benar. Yang pertama di sini ada quercetin. Nah, ini apa nih? Quercetin itu memfleksibelkan pembuluh darah kita sehingga darah kita lancar. Seperti kita di jalan raya. Kalau jalan raya banyak jalannya rusak kan jadi macet. Darah kita jadi kurang lancar. Jadi dia memfleksibelkan kita punya pembuluh darah. Oke, baik. Jadi mengembalikan fleksibilitas ibaratnya Betul, sehingga kita yang memiliki cenderung ada masalah jantung itu akan sangat baik sekali, sangat terbantu sekali. Baik, dan ini berarti kalau misalnya bicara tentang kelenturan dinding pembuluh darah gitu ya, karena kalau saya baca di jurnal ini disebutkan bahwa dia itu membantu ya menstabilkan tekanan darah dengan cara memperbaiki fungsi dari dinding pembuluh darah. Sangat membantu bagi mereka yang hipertensi. Hipertensi, betul. Hipertensi, kolesterol, kemudian diabetes biasanya semuanya berkaitan dengan darah. Nah, gitu loh pemirsa. Jadi Anda yang punya diabetes, kolesterol, hipertensi atau memang sudah punya riwayat kena stroke atau mungkin pernah kena serangan jantung nih, coba deh metapropolis ya. Oke, selanjutnya di sini ada lagi ya. Nah, ini galangin. Galangin ini positif juga, terukur positif di dalam sediaan metapropolis ini. Benar, karena galangin itu dia menghambat pertumbuhan kanker, sel kanker. Jadi di jurnalnya banyak ya? Waduh, banyak sekali. Di dalam jurnal ini kita bisa melihat dia menghambat pertumbuhan sel kanker daripada kanker payudara, liver, paru-paru, dan semua kanker dapat menyembuhkan, membantu menyembuhkan perlahan namun pasti. Nah, itu dia ya, yang tadi saya cerita di awal loh pemirsa, bahkan ya bagi mereka yang sedang melakukan terapi kanker yang biasanya menyiksa ya. Benar. Untuk pasiennya itu biasanya terapi pendampingnya didampingi dengan metapropolis ini hasilnya katanya membuat mereka itu lebih nyaman ya untuk menghadapi efek dari terapi tersebut ya. Benar, secara alami. Secara alami. Tanpa efek samping. Nah, itu dia, justru tanpa efek samping pemirsa. Benar. Ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang bukti sudah terbukti ya. Sekarang pertanyaan saya nih, metapropolis punya bukti, sudah dicek di lab, yang Anda konsumsi sekarang ada nggak buktinya? Udah simpel, segitu aja ya. Karena apa? Karena saya rasa pasti bedanya nggak banyak-banyak amat deh ya kan. Kalau bicara harga ya, kadang orang tuh sayang sama uang Pak, tapi nggak sayang sama badannya. Betul. Iya kan? Padahal yang namanya sakit itu pasti menyiksa bukan hanya secara fisik tapi secara psikis. Betul ya? Benar sekali. Nah, oke. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang pembuktian, tadi sudah dibuktikan melalui tes laboratorium atau uji laboratorium. Pertanyaannya, kalau kita nih orang-orang awam ya kan,
kan nggak bisa gitu kan ngecek pakai alat apa, pasti dengan kasat mata aja apa yang terlihat oleh kita. Bisa nggak sih dicek kasat mata supaya pemirsa nih jadi konsumen yang cerdas, bisa bedain mana yang bagus, mana yang cuman cerita doang. Benar. Gitu. Dari segi visual aja kita bisa ketahui. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke, dari mananya tuh? Contoh gimana cara ngetesnya? Yang pertama, kita bisa teteskan ke dalam air, ya, ke dalam gelas air, kita bisa melihat kekentalannya kita. Metapropolis khususnya itu seperti susu kental. Itu yang pertama, secara visual. Kedua, kita bisa tetesin ke dalam tisu dapur ya. Sehingga di tisu dapur itu kita bisa melihat perbedaannya. Kita punya hitam pekat, yang lainnya pudar. Oke, kita coba cek ya pemirsa. Oke, di sini ada 4 merek berbeda ya dari propolis pemirsa. Oke, silakan langsung. Nah, oke, dari 4 merek ini kita akan melakukan pengujian. Baik, yang pertama ya, yuk langsung kita akan lakukan. Silakan. Nah, oke. Yang pertama sudah kita teteskan. Baik, ini yang kedua. Nah, kemudian ini yang ketiga. Baik, dan ini adalah metapropolis. Baik, oke, selanjutnya kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, saya bantu di sini ya. Dan ini dia hasilnya pemirsa. Baik, bisa dijelaskan Pak, ini yang metapropolis kok beda ya sama yang lain ya? Ya, kita punya pekat sekali. Kita membuktikan bahwa kita punya antioksidan itu sangat-sangat tinggi dibandingkan yang lain. Oke, kalau yang lain begitu dia keserap sama tisu ya, jadi pudar ya? Iya, biasanya kepudaran itu karena ada campuran, misalnya dia campur madu, campur yang lain. Supaya kandungan propolisnya sendiri nggak terlalu banyak. Dan mungkin juga mereka mengharapkan supaya enak diminum, namun mengurangi khasiatnya. Ya iyalah, orang kita kan butuh propolisnya ya. Betul, kita butuh khasiatnya. Oke, dan sementara nih untuk metapropolis sendiri, bahkan setelah kering nih, ini udah kering nih ya, udah diserap ya, sorry. Nah ini udah diserap nih. Nah Anda bisa lihat ya bahwa apa ini untuk metapropolisnya tidak memudar. Artinya benar-benar kental dia ya. Betul. Oke, sekarang kita akan coba di gelas nih Pak ya. Silakan Pak, Bapak tetes yang metapropolis, saya tetes merek lain. Oke, kita akan tetes ya di sini. Oke tuh. Yang banyak dong katanya. Oke, kita lihat ya. Pas jatuhnya berbeda. Iya ya. Oh iya, langsung larut kalau yang lain nih. Yes, kita seperti susu kental sekali. Oke, baik. Nah ini dia, iya ya, kelihatan ya. Kayak kan madu itu juga nggak semudah itu ya kalau yang kita juga bisa aduk, kita boleh. Oh oke. Kita punya pekat. Oh iya ya, hilang ini. Ini hilang nih propolisnya. Sementara yang metapropolis kental sekali ya. Benar sekali. Wah luar biasa pemirsa. Nah sudah terbukti jadi gampang. Sekarang kalau Anda di rumah punya propolis coba larutkan dalam air. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti apa? Nah terus kemudian kalau misalnya Anda nih mungkin ya sekarang nggak tahu ya kan. Nggak tahu nih mau gimana gitu kan ya nyobainnya. Gampang ternyata tinggal dilarutin di air aja. Di air aja sama kalau di tisu. jadinya encer berarti ya dia kandungan propolisnya sedikit. Kalau misalnya jadi kental seperti ini berarti itu yang ada di rumah Anda udah cukup bagus gitu aja ya. Tapi saya berani taruhan sih metapropolis akan beda ya kan.